Cerita dimulai dengan seorang pembunuh bayaran bernama Iam. Suatu ketika saat Iam pulang ke rumahnya, ia menemukan anak dan istrinya sudah tewas. Rupa-rupanya pembunuhan tersebut adalah ulah geng yang dipimpin oleh Scarface. Singkat cerita, Iam pergi menuju ke markas Scarface dan membantai semua anak buahnya. Setelah membantai, Iam bertemu dengan Starcave dan pertarungan pun terjadi. Sesaat setelah pertarungan sengit, Iam berhasil mengalahkan Scarface. Namun, sebelum tewas, Scarface mengatakan bahwa selama Iam terus membunuh, maka Iam akan terus kehilangan orang yang ia sayangi. 20 tahun kemudian setelah pembantaian, Iam hidup sebagai tukang serabutan. Tak lama, seorang pria bernama Lee datang guna menyewa tukang. Setelah ilang-ilang, Lee memilih Iam untuk dipekerjakan. Setelah tiba di lokasi, ia mulai bekerja untuk angkut barang di sebuah pameran seni. Tiba-tiba, pemilik asli tempat tersebut datang. Melihat hal tersebut, Lee menyuruh untuk segera kabur. Namun Lee dan Iam sempat tertinggal. Sampai akhirnya, mereka berdua berhasil melarikan diri. Setelah berhasil lolos, Lee memberikan uang dan kartu namanya jika suatu saat ia membutuhkan bantuan. Setelah mendapat cuan, Iam pulang ke rumahnya. Di sana ia bertemu istri barunya bernama Han dan mempunyai anak tiri bernama Hien. Suatu ketika, Han mengatakan bahwa ia mendapat wawancara pekerjaan berkat temannya bernama Tien. Ia mengenal Tien di sebuah warkop, kemudian Tien langsung menawarkan pekerjaan. Han yang mendengar cerita tersebut menolak Hien pergi karena usal-usul Tien ora jelas. Namun, Hien tetap ingin bekerja karena ia tidak ingin luntang-luntung di rumah. Perdebatan pun terjadi antara Hien dan ibunya. Sabarnya ia mencoba mencari jalan tengah dengan memberikan Hien izin wawancara. Namun, Hien harus menelpon ibunya setibanya di tempat wawancara. Han yang mendengar keputusan ia merasa kecewa karena ia terus memanjakan Hien. Setelah mendapat izin, Hien dijemput oleh Tien dan sempat disaksikan oleh tukang permak Levis. Di malam harinya, Hien menelpon ibunya dan mengatakan bahwa ia tidak mendapat wawancara meski sudah menunggu lama. Setelah menelpon ibunya, Hien memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba, Tien dan pengawalnya datang. Hien mulai curiga dengan Tien dan memutuskan kabur dari tempat tersebut. Namun Hien berhasil tertangkap oleh Tien. Scene kembali di mana Han dan Iam mulai khawatir karena putrinya tidak kunjung pulang. Di keesokan paginya, Han dan Iam pergi ke kantor polisi. Mereka berdua melaporkan bahwa putrinya telah hilang. Di sana, Han terlihat sangat cemas terhadap putrinya, namun polisi hanya bisa membuat laporan karena sebelum 1 kali 24 jam. Setibanya di rumah, ia merasa bersalah karena ia memberi izin putrinya. Kemudian ia mulai mencari dari pangkalan ojek hingga toko sembako. Sabarnya, ia bertemu permak Levis dan mengatakan bahwa ia sempat memfoto seorang fuckboy yang diduga membawa Hien. Setelah mendapatkan foto tersebut, Iam kemudian pergi ke tempat nongkrongnya. Setelah melihat foto Tien, bibi warkop menyarankan menanyakan Lee yang sudah mengetahui selak bulu kota. Singkat cerita, Iam tiba di tempat Lee. Di sana ia mulai menanyakan keberadaan Tien kepada Lee. Lee yang merasa berhutang budi sebelumnya bersedia mencari Tien. Kemudian Lee memanggil rekannya bernama Lai dan memerintahkan anak buahnya pergi mencari Tien. Tak lama, Lai datang dan memberitahukan bahwa Tien sering pergi ke tempat pijat plus-plus. Setelah mendapat informasi, Iam segera pergi ke tempat tersebut. Namun saat Iam ingin masuk ke sebuah ruangan, ia dihentikan oleh bapak-bapak. Pertarungan pun terjadi. Awalnya Iam ingin melakukan perlawanan, namun ia tidak ingin kembali terlibat pertarungan yang membuat Iam dihajar.
Karena situasi semakin sulit, Iam akhirnya melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan bapak-bapak tersebut. Kemudian Iam pergi ke ruangan di mana Tian sedang melakukan pijat. Iam yang melihat Tian segera menghajarnya guna mendapatkan informasi. Awalnya Tian bungkam, sampai akhirnya Iam meletakkan batu meteor yang membuat Tian menyerah. Tian memberitahukan bahwa Hien dibawa oleh Tan, si mata juling. Tan berada di sekitar pasar. Setibanya di pasar, Iam mulai menanyakan tentang keberadaan salah satu pengunjung pasar. Namun ternyata pengunjung tersebut adalah Tan. Singkat cerita, kejar-kejaran terjadi. Saat Iam hampir mendapatkan Tan, tiba-tiba ia ditabrak oleh Tosa yang membuat Iam terpental. Ketika Iam ingin melanjutkan pengejarannya, ia dihentikan oleh seorang petugas yang membuat ia kehilangan Tan. Kemudian Iam dibawa ke sebuah warteg. Di sana Iam bertemu dengan kepala kepolisian bernama Bagong. Bagong mengetahui identitas Iam yang merupakan pembunuh bayaran. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sedang menjalankan misi untuk menyelidiki Tan. Ia tidak ingin ia mengacaukan misinya dan berhenti mengejar Tan. Sedangkan Iam yang mendengar hal tersebut hanya diam dan pergi meninggalkan warteg. Di tempat lain, Tian beserta anak buahnya tiba di rumah Iam. Mereka mulai mencari keberadaan Iam. Namun yang mereka temukan hanyalah Han. Karena tidak menemukan Iam, Tian mulai menghajar Han dengan kejam. Suara keributan terdengar hingga ke telinga tetangga. Salah satu warga mencoba menelepon polisi, namun Tian membawa Han keluar dan mengancam akan melakukan hal yang sama jika melaporkan polisi. Tak lama, Iam pun tiba dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Melihat Iam dihajar, salah satu warga berteriak bahwa polisi datang yang membuat Tian dan anak buahnya pergi. Setelah kejadian, Han dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, salah satu anak buah Tian tertinggal dan masuk di salah satu rumah warga. Namun sialnya, ia masuk ke rumah seorang nenek psikopat. Di tempat lain, Hien bersama para sandera lain berada di sebuah gudang. Kemudian Hien meminta bantuan ke salah satu sandera. Ia berjanji setelah berhasil kabur, Hien akan membawa seseorang untuk membebaskan para sandera. Tak lama, sekelompok pria datang dan membawa sandera mereka. Sedangkan Hien berhasil bersembunyi dan kabur dari tempat tersebut. Di lain sisi, anak buah Tian sempat terjebak di rumah nenek. Ia berhasil disandera oleh Lai dan Li. Mereka bertiga merupakan satu geng. Kemudian Li dan Lai mulai menginterogasi orang tersebut tentang alasan Tian menyerang rumah Iam. Di lain tempat, Iam pergi ke sebuah museum seni. Di sana ia bertemu dengan seorang kakek yang merupakan mantan bos Tan. Dengan memberikan sebuah lukisan warisan leluhur, ia mulai menanyakan informasi tentang Tan. Kemudian si kakek menceritakan bahwa Tan bekerja dengan Tung yang merupakan pemilik tempat pameran seni yang sedang naik daun. Dari rumor yang beredar, Tung menyewa seorang fuckboy untuk memikat gadis-gadis yang akan dijual kembali ke luar negeri. Sementara itu, Tung merasa kecewa dengan Tian karena Tung harus berurusan dengan Iam yang merupakan seorang mantan pembunuh bayaran. Akhirnya, Tian dieksekusi oleh Tukiem yang merupakan tangan kanan Tung. Sedangkan Iam yang sudah mendapatkan informasi segera menuju ke sebuah pameran seni di mana Tan dan Tung berada. Sebelum masuk ke tempat tersebut, ia menyuruh Kang parkir untuk menghubungi Li jika ia tidak keluar dari tempat tersebut. Setelah masuk ke dalam gedung, ia tiba di sebuah ruangan yang berisi boneka. Ruangan tersebut tiba-tiba mati lampu. Tak lama lampu kembali menyala dan jumlah boneka semakin bertambah. Dari arah belakang, Iam tiba-tiba diserang dan pertarungan singkat terjadi yang dimenangkan oleh Iam.
Di ruangan selanjutnya, Iyam dikelilingi beberapa orang-orang sawah sampai pertarungan kembali terjadi dan kembali dimenangkan oleh Pak Iyam. Di ruangan terakhir, ia menemukan sekelompok emak-emak yang sedang bermain musik. Salah satu pemain musik menghampiri Iyam dan menyerangnya. Pertarungan kembali terjadi dan kembali dimenangkan oleh Pak Iyam. Setelah berhasil mengalahkan para emak-emak, dari atas tiba-tiba sebuah jaring menimpa Iyam yang buat ia tidak bisa melawan. Setelah berhasil ditangkap, Iyam bertemu Tung dan Tan bersama anak buahnya. Ketika Tan akan membunuh Iyam, ia dihentikan oleh Tung karena ada saksi yang melihat Iyam masuk ke tempatnya, sehingga polisi bisa curiga terhadapnya. Kemudian, Tung menyuruh Tan untuk mengeksekusinya di tempat lain. Setelah Tung pergi, Tan memberitahukan bahwa ia sudah membunuh istrinya saat di rumah sakit dengan menunjukkan kalung milik istrinya. Iyam yang mendengar hal tersebut saat marah, namun ia disengat oleh listrik yang membuat Iyam pingsan. Saat Iyam dibawa keluar, Lee beserta anak buahnya berhasil menyelamatkan Iyam. Saat sedang turu, Iyam teringat saat ia telah selesai membantai geng Scarface sebelumnya. Iyam diselamatkan salah satu anak buahnya bernama Lee. Akhirnya Iyam sadar ternyata Lee merupakan anak buahnya yang sempat menolongnya 20 tahun yang lalu. Iyam tidak mengenali Lee karena Lee agak kurusan setelah tobat dari dunia hitam. Iyam juga menyadari akibat terlalu lembek Han tewas dan putrinya juga diculik. Iyam pun bertekad membalaskan dendam dengan kekuatan penuh. Di lain tempat, Hien yang berhasil kabur tiba di sebuah pondok. Di sana ia menemukan salah satu anak buah Tung yang sedang turu. Kemudian Hien mengambil ponsel yang tergeletak dan segera menghubunginya. Namun ia tidak tahu bahwa ibunya telah tewas. Tiba-tiba, Hien mendengar langkah kaki yang membuat Hien segera mengirim pesan ke Iyam bahwa ia akan dikirim ke dermaga Tien An. Tak lama, Tung beserta anak buahnya berhasil menangkap Hien. Sedang Iyam yang mendapat pesan tersebut mengetahui bahwa Ian yang mengirimnya. Kemudian, ia memberitahukan bahwa ia mendapat informasi bahwa Tung akan pergi menggunakan kapal bernama Destiny. Di keesokan paginya, Iyam tiba di dermaga Tien An. Dengan menggunakan sebuah bot, ia mulai menyisiri dermaga. Namun ia tidak menemukan kapal bernama Destiny. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah kapal yang sedang berlayar dan saat ia mendekat kapal tersebut yang ia cari. Setelah menemukan kapal Tien, ia mulai menyelinap ke dalam ruang kemudi dan berhasil mengalahkan beberapa anak buah Ting. Namun, ia tidak mendapat informasi di mana Hien berada. Saat Ting keluar dari ruangan kemudi, Tung beserta anak buahnya sudah menunggu. Akhirnya, Solo vs Squad pun terjadi. Iyam berhasil membantai anak buah Tung, namun karena jumlah terlalu banyak, Tung mulai kewalahan. Namun, tiba-tiba sekelompok orang mulai menyerang anak buah Tung. Rupa-rupanya, Lee dan Lai ikut bergabung guna membantu Tung. Di tengah tawuran, ia mencoba mencari Tung. Sementara itu, Lee mulai mencari keberadaan Hien, namun aksinya dihadang oleh Tukiyem. Lee sempat kewalahan melawan Tukiyem sampai akhirnya Bagong datang menyelamatkan Lee. Akhirnya, pertarungan dilanjutkan antara Tukiyem dengan Bagong yang dimenangkan oleh Pak Bagong. Sedangkan Lee kembali melakukan pencarian Hien. Di sisi lain, pertarungan terjadi antara Iyam dan Tung. Di lain sisi, Lee berhasil menemukan para gadis yang disandra, namun Lee tidak menemukan Hien. Shin lalu kembali ke Tung dan Iyam. Pertarungan sengit terjadi antara keduanya, sampai akhirnya Iyam berhasil mengalahkan Tung.
Saat Iam ingin menghampiri Tung, tiba-tiba ia diserang oleh salah satu anak buah Tung yang membuat perhatian Iam teralihkan. Setelah Iam berhasil mengalahkannya, Tung sudah menyandra Hien. Sedang Hien dengan sigap menggigit tangan Tung yang membuat Hien terbebas dari sandra. Pertarungan pun dilanjutkan antara Tung dengan Iam. Sabarnya Iam berhasil mengalahkan Tung. Di saat yang sama, para polisi sudah mengepung kapal tersebut. Setelah pertarungan, Bagong sempat berterima kasih terhadap Tung karena membantu mempercepat menemukan bukti kasus kejahatan Tung. Beberapa hari kemudian, Iam ditangkap kepolisian bukan karena pertarungan di atas kapal, melainkan pembantian geng 20 tahun yang lalu. Iam tidak ingin terus bersembunyi dan menebus dosa-dosanya, sedang Hien yang sebatang kara hidup bersama Lee. Film pun berakhir. Cerita dimulai di sebuah suku pelindung gajah yang berada di pedalaman Thailand. Seorang bocah bernama Kan tinggal bersama ayahnya bernama Bagong. Di keluarga tersebut memelihara seekor gajah bernama Yai. Seiring waktu berlalu, Kan tumbuh sambil berlatih Muay Thai. Sementara Yai mempunyai seekor bayi gajah bernama Kon. Suatu ketika, Kon diincar oleh pemburu haram. Kejadian tersebut membuat suara teriakan Kon terdengar ke telinga bapaknya. Namun setelah berhasil menyelamatkan Kon, bapaknya tewas akibat tembakan yang mengenainya. Di tempat lain, Yai yang berusia tiba berhasil mengusir para pemburu tersebut. Beberapa minggu setelahnya, festival tahunan akan diadakan di kota. Sebagai bagian dari sebuah tradisi, Bagong ingin mengirim Yai untuk menjadi tunggangan Raja Thailand saat festival berlangsung. Karena menurut itu, mengirim gajah sebagai tunggangan Raja Thailand merupakan sebuah kehormatan bagi keluarganya. Akhirnya hari festival pun tiba. Bagong dan Kan membawa Yai dan Kon pergi ke acara festival. Setibanya di sana, Bagong bersama Yai pergi untuk melakukan pemeriksaan, sedangkan Kan dan Kon pergi ilang-ilang melihat festival. Kan sempat mampir untuk membeli sebuah kalung yang diberikan kepada Kon. Lalu Kan lanjut dengan melihat sebuah pertarungan Muay Thai. Karena hal tersebut, Kan terlalu fokus yang membuatnya tidak sadar bahwa Kon sudah lepas dari pengawasannya. Di tempat lain, Yai yang sedang diperiksa kesehatan oleh petugas. Setelah dinyatakan sehat, petugas segera membawa Yai. Namun ternyata petugas yang akan membawa Yai merupakan pemburu haram yang mencoba menculik Kon. Yai yang melihat petugas tersebut mulai gelisah. Sementara itu Bagong yang melihat tingkah Yai menolak menyerahkan Yai. Bagong terus meronta-ronta sampai akhirnya anak gubernur bernama Tai menembaknya. Yai yang melihat Bagong tertembak semakin beringas. Kemudian Yai mulai mengejar Tai beserta anak buahnya. Di tempat lain, Kon tersesat dan ditangkap oleh pemburu haram. Sementara itu Yai berhasil memojokkan Tai. Namun di hadapannya, Yai sempat melihat anaknya yang sudah ditangkap lewat yang membuatnya Yai melepaskan Tai. Sementara itu, Kan yang baru tiba melihat Bagong yang sudah tertembak. Sedang Bagong segera menyuruh Kan untuk mengejar Yai. Kan terus mencari Yai, sementara Yai terus mengikuti anaknya sampai Yai dikirim ke sebuah kontainer dan berhasil ditangkap. Setelah kehilangan Kon dan Yai, mereka berdua kembali ke desa. Dengan informasi dari Bagong, Kan segera pergi ke tempat Tai yang kebetulan sedang berpesta. Setibanya di sana, Kan langsung mengamuk dan berhasil membantai para pengawal Tai.
Kemudian Kan berhasil menangkap Tai dan menanyakan tentang Yai dan Kon. Rupa-rupanya Tai sudah mengirim ke Johnny yang berada di Sydney, Australia. Tak lama, gubernur beserta anak buahnya tiba dan langsung menembaki Kan. Sedangkan Kan segera kabur dengan membawa Tai sebagai sandera. Kejar-kejaran terus berlangsung hingga di kali. Kan berhasil menyingkirkan beberapa anak buah gubernur. Namun Kan sudah dihadang oleh helikopter dan Tai yang melihat hal tersebut langsung nyebur untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Tai dengan kecerdikannya berhasil menyingkirkan seluruh anak buah gubernur. Scene berpindah ke Sydney, di mana seorang polisi bernama Mark Hamley sedang melakukan wawancara mengenai pemukiman Asia yang berada di Sydney. Mark dipilih sebagai narasumber karena ia satu-satunya yang mengenal semua penduduk kawasan Asia. Di tengah syuting, Mark mendapat kabar dari rekan kerjanya bernama Rich bahwa terjadi perampokan di sebuah toko. Mark yang mendengar kejadian tersebut langsung menuju ke TKP. Sementara itu di depan toko sudah dikepung polisi dan Mark yang baru tiba langsung masuk dengan santuy. Setelah masuk ke dalam toko, Mark bertemu perampok yang ternyata adalah tetangganya. Singkat cerita, Mark berhasil melumpuhkan tetangganya dan membawanya ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Mark melepaskan tetangganya karena Mark menganggap bahwa tetangganya hanya orang bodoh yang kepepet butuh duit. Sedangkan Rich yang melihat kejadian itu hanya bisa nurut dengan seniornya. Scene berpindah ke sebuah pertemuan para pejabat, di mana pemilik restoran Thailand bernama Ross sedang mempromosikan menu baru, yaitu sebuah sup yang terbuat dari libido gajah. Namun saat jenderal kepolisian mencicipi sup tersebut, sup berasa hambar yang membuat Ross dipermalukan di pertemuan. 2 minggu setelahnya, Kan tiba di bandara Sydney dan segera mencari taksi guna memulai pencarian Johnny. Setelah mendapatkan taksi, Kan mulai berkeliling Sydney. Di tengah perjalanan, tiba-tiba taksi yang ditumpanginya dikejar oleh polisi. Rupa-rupanya sang supir merupakan pengedar narkoba yang sudah buronan. Setelah kejar-kejaran singkat, taksi yang ditumpangi Kan sudah terjebak di antara polisi. Sementara si supir segera menyandrakan. Namun saat si sopir lengah, Kan segera melucuti senjata yang dipegang oleh si supir. Di saat yang bersamaan, si sopir tiba-tiba ditembak oleh seorang polisi bernama Vincent. Sedangkan Kan yang melihat hal tersebut memutuskan untuk melarikan diri. Singkat cerita, Vincent berhasil mencegah Kan. Namun Mike yang baru tiba segera mengambil alih Kan. Di tengah perjalanan, Kan mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mencari gajah-gajahnya dan tidak terlibat dalam si sopir. Sedangkan Mike tetap akan membawa Kan guna diinterogasi. Mike sempat berhenti di sebuah restoran Thailand milik Ross untuk bertemu saudaranya. Di tengah mereka mendongeng, Kan melihat Johnny yang baru keluar dari restoran tersebut. Kan mencoba menjelaskan bahwa Johnny yang telah mencuri gajah-gajahnya, namun Mike menolak mengikuti Johnny karena Kan tidak mempunyai bukti. Sampai pada akhirnya Kan memaksa Rich untuk menghentikan mobilnya dan segera mengejar Johnny. Sementara itu Johnny menemui seorang pelayan restoran bernama Tukiem. Tak lama Kan berhasil menyusul Johnny dan segera menanyakan tentang Kon dan Yai. Pertarungan singkat pun terjadi. Setelah pertarungan usai, Tukiem mencoba memperingatkan Kan bahwa Johnny berbahaya. Namun Kan tak peduli dan kembali mengejar Johnny. Dalam pengejaran, Kon berhasil menghajar beberapa anak buah Johnny dan tiba di sebuah gudang. Di tempat tersebut, Johnny bersama anak buahnya sedang melakukan transaksi narkoba dengan orang asing. Kan yang baru tiba langsung membuat keributan dan pertarungan pun kembali terjadi.
Sementara itu, akibat keributan yang dibuat oleh Khan, bandar narkoba membatalkan transaksinya dengan Johnny. Sedangkan Johnny yang kesal segera memanggil semua anak buahnya yang berada di tengah kota. Setelah pertarungan panjang, Khan berhasil menyingkirkan semua anak buah Johnny. Sementara itu, Tukiyam yang baru tiba segera membawa Khan ke kontrakannya. Scene berpindah ke Mark. Setelah kehilangan Khan dan tewasnya pengedar narkoba, Mark dan Riggs diperhentikan dari tugasnya untuk menyelidiki kasus pengedar narkoba. Mereka diberi tugas baru untuk mengikuti Vincent sebagai pengawal jenderal kepolisian. Namun, Mark tidak menyerah dan pergi ke ruang otopsi. Di sana Mark mengambil bukti berupa foto Johnny. Di tempat lain, Ross kecewa karena Johnny sudah kehilangan transaksi dengan bandar narkoba. Sementara itu, setelah membawa Khan ke kontrakannya, Tukiyam melihat sebuah berita tentang Khan diduga terlibat dalam pengedaran narkoba di wilayah Asia. Tak lama polisi pun mulai mengepung kontrakan Tukiyam. Sementara Khan yang sudah sadar berhasil kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Mark dan Riggs sedang bertugas menjaga jenderal kepolisian yang sedang berada di sebuah ruangan. Di dalam ruangan, Tukiyam mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu sebagai seorang artis micat yang sedang menghibur jenderal kepolisian dan pejabat lain. Salah satu pejabat sempat merekam jogetan Tukiyam, namun di tengah penonton Tukiyam, tiba-tiba penyakitnya kambuh dan memerintahkan Tukiyam untuk mengambil obat. Setelah Tukiyam pergi, seorang pria tiba-tiba menembaki semua orang yang berada di ruangan tersebut, termasuk jenderal kepolisian. Mark dan Riggs yang mendengar suara tembakan segera masuk dan ternyata pelaku penembakan merupakan tetangganya yang sempat merampok toko. Saat si penembak ingin mengungkapkan sebuah rahasia, tiba-tiba ia ditembak oleh Vincent. Kemudian Vincent juga menembak Riggs. Sementara Mark yang sempat ditahan berhasil melarikan diri. Setelah tewasnya jenderal kepolisian, Mark ditetapkan sebagai tersangka atas kematian jenderal kepolisian dengan bukti sidik jari Mark yang berada di TKP. Ditambah sebuah video yang memperlihatkan saat Mark melepaskan tersangka perampokan. Sementara itu, Mark mendapatkan kabar bahwa saudarinya yang bekerja di restoran berhasil ditahan oleh Johnny, dan singkat cerita saat Mark tiba, Johnny dan Vincent sudah menunggu kedatangan Mark. Scene berpindah ke Tukiyam yang ingin mengambil video sebagai barang bukti, namun para polisi sudah menunggu Tukiyam. Khan yang berada di tempat kejadian segera membebaskan Tukiyam. Setelah kejadian, Tukiyam menjelaskan restoran tempat ia bekerja. Di restoran tersebut terdapat sebuah ruangan VIP. Kemungkinan Johnny yang dicarikan berada di tempat tersebut karena ruangan tersebut dijaga dengan sangat ketat. Setelah mendapatkan sebuah petunjuk, Khan segera menuju ke restoran dan pergi ke pintu VIP. Setelah masuk ke dalam, Khan langsung membuat keributan dengan membantai semua anak buah Johnny. Sambil bertarung, Khan mengejek di setiap pintu kamar. Sampai akhirnya Khan tiba di sebuah ruangan yang berisi kaum elit yang sedang makan siang. Di ruangan tersebut, Khan sudah ditunggu oleh Johnny dan menyerahkan kalung milik Khan. Melihat kalung Khan tersebut, Khan mulai panik saat melihat di sekitar banyak daging berserakan. Khan juga menduga bahwa Khan dan Nyai sudah dimasak. Johnny yang melihat Khan pelongo-pelongo tiba-tiba menyerangnya. Sedangkan Khan yang baru sadar akhirnya melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan Johnny.
Akan tapi Johnny berhasil melarikan diri. Kan yang mengejar Johnny tiba di sebuah ruangan yang berisi hewan dilindungi. Melihat hal tersebut, Kan makin panik mencari Con. Sementara itu Johnny membawa saudari Mark untuk dijadikan sandera. Sesaat setelah Johnny pergi, Kan tiba dan segera membebaskan Mark. Di tempat tersebut, Kan juga melihat para wanita Thailand yang akan diselundupkan, dan pada harinya, Kan berhasil menemukan Con. Di luar restoran, Tokiyam berhasil memanggil polisi yang membuat bisnis ilegal penangkapan satwa dilindungi dan penyelundupan orang terungkap. Setelah terungkapnya bisnis milik Ross, ia memerintahkan semua bawahannya untuk mencari Kan dan Mike, sedangkan Kan dan Mike memutuskan bersembunyi di sebuah kuil. Namun tempat tersebut berhasil ditemukan oleh Vincent. Ketika Kan dan Mark kembali, semua bisu sudah dibantai. Mark segera membawa semua korban sementara Kan sudah ditunggu seorang ahli capoeira. Pertarungan sengit terjadi antara ahli capoeira melawan ahli Muay Thai. Setelah pertarungan panjang, Kan berhasil memenangkan pertarungan. Namun musuh selanjutnya seorang ahli samurai. Dengan sebuah kentongan, Kan berhasil mengalahkan ahli samurai tersebut. Saat mengira pertarungan usai, Kan tiba-tiba diserang oleh botak terkuat di bumi. Di pertarungan melawan si botak, Kan kalah, sedang si botak lebih memilih meninggalkan Kan karena sempat tersebut sudah dikelilingi oleh api. Mark yang baru tiba berhasil menyelamatkan Kan. Di keesokan paginya, Ross melakukan jumpa pers mengenai insiden yang menyangkut restorannya. Di tengah wawancara, Kan tiba dengan membawa Con. Sementara Con langsung mengikuti instingnya untuk menuju lantai atas. Saat Kan mengikuti Con sudah ditawan oleh anak buah Vincent, sedang Vincent langsung menodongkan senjata ke arah Kan. Tiba-tiba pintu lift terbuka yang ternyata adalah Mark. Kemudian Mark segera menembak Vincent beserta anak buahnya. Setelah terbebas, Con kembali melanjutkan pergi ke lantai atas diikuti oleh Kan. Sementara itu, Mark berhasil menawan Vincent dan tiba-tiba Johnny tiba dan langsung menembak Mark. Sementara itu, Kan dan Con tiba di sebuah ruangan. Di sana, Ross beserta pengawalnya sudah menunggu kedatangan Kan. Kemudian Ross menunjukkan Yai yang sudah menjadi tulang. Con yang merasa kehadiran ibunya mulai menerobos ke sana, sedangkan hanya bisa terdiam melihat Yai yang sudah tewas. Saking sedihnya, Kan bahkan tidak membalas saat dihajar oleh anak buah Ross. Sampai pada harinya, Kan kembali sadar dan mulai melawan dengan penuh amarah. Ross yang melihat Kan berhasil mengalahkan anak buahnya segera memanggil si botak terkuat. Pertarungan ronde kedua terjadi antara Kan melawan si botak. Di pertarungan kali ini, Kan berhasil mengalahkan si botak. Namun saat Kan akan mengakhiri pertarungan, Ross turun tangan yang membuat Kan kalah. Kemudian 3 teman si botak ikut bergabung dalam pesta, sedangkan Con yang sedang menuju ibunya berhasil ditangkap oleh 3 rekan si botak dan melemparkannya. Dan untuk Kan, ia dilempar ke arah tulang Yai. Saat sedang turu, Kan teringat tentang kenangan dengan Yai. Tak lama Kan kembali bangkit dan mengambil tulang Yai sebagai senjata. Pertarungan pun kembali berlanjut yang dimenangkan oleh Kan.
Sementara itu, Ross beserta asistennya menuju ke atap untuk melarikan diri dengan helikopter. Di sana helikopter sudah bersiap membawa mereka berdua, namun Khan berhasil menghentikan asisten Ross dengan salto. Ross sempat menyerangkan yang membuat Ross berhasil meraih tali helikopter untuk melarikan diri. Sedangkan yang melihat Ross kabur segera berlari menuju ke Ross dan berhasil menjatuhkannya. Di tempat lain, Vincent berhasil ditangkap, sedang Mark dinyatakan tidak bersalah setelah kesaksian Tukiam ditambah sebuah video sebagai bukti. Di lain sisi, Khan berhasil membalaskan dendam Yai dan memulai hidup baru dengan Kon. Film pun berakhir.